Oke, Mas Pratama, kalau Barreskrim kan sampai bilang kita akan melakukan penegakan hukumnya di sini, biar jangan sampai di sana kalau dipulangkan ke negara asal, di sana tidak dihukum secara tegas sesuai dengan peraturan kita, kemudian balik lagi. Nah, memangnya kalau dari pantauan Anda, analisis Anda, seberapa masif perpindahan atau pergeseran basis operasi judi online dari Indochina ke Indonesia? Ya, jadi masalah judi online ini kan jadi masalah di banyak negara ya Mbak ya gitu. Kemarin juga ketika di Kamboja habis-habisan kan tutup, kemudian tangkap besar-besaran begitu. Nah ini kan akhirnya mereka jadi pindah kemana-mana gitu. Jadi ini kejahatan transnasional memang gitu. Nah yang jadi masalah adalah ini orang-orangnya kan masih ada, ya kan. Terus kan nggak ditangkap-tangkapin semuanya gitu. Dan akhirnya mencari tempat lah di mana yang kira-kira bisa aman buat mereka gitu. Nah, mereka akhirnya milih Indonesia gitu ya. Nah, ini jangan sampai nih Indonesia jadi safe havennya untuk operasi judi online Asia Tenggara nih gitu. Karena apa? Ya karena sangat luar biasa sekali loh. Mereka bisa menyewa gedung yang sangat besar gitu ya kan. Kemudian ada ratusan orang gitu. Kemudian tadi Pak Jenderal Susno juga bilang kemungkinan ada backing lokalnya begitu. Nah, ini menurut saya memang harus diungkap gitu. Tetapi kita juga perlu tahu juga ya bahwa sebanyak 321 orang itu yang tadi dibilang 175 tersangkanya gitu. Itu levelnya juga macam-macam gitu. Ada operator lapangan, kemudian ada customer service, ada admin, ada marketing, ada payment handler gitu. Atau bahkan itu bukan mastermind-nya sebenarnya. Mereka hanya istilahnya staff atau manajer di bawahnya aja gitu. Sebenarnya yang perlu diperdalam itu nanti adalah pemodalnya siapa, seperti tadi Pak Usman bilang, pemilik platformnya siapa, kemudian penyedia rekeningnya siapa, penyedia kriptonya siapa, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan dilempar ke kripto nih gitu. Kemudian masalah sponsor visa dan lain-lain gitu. Karena ini modusnya ini semakin lama akan semakin canggih Mbak gitu. Sehingga penting sekali pemerintah kita bisa mengungkap ini semua. Apresiasilah kepada Polri ya gitu. Nggak apa-apa Pak Jenderal 2 bulan yang penting ketangkap lah ya gitu. Tapi ini nggak bisa berhenti sampai di sini. Kan banyak yang disita kan ya, banyak komputer disita, banyak akun disita, banyak handphone disita begitu. Itulah yang harus diikuti selain pentingnya follow the money gitu. Kenapa? Karena dari alat komunikasinya mereka, dari komputernya mereka, kita itu bisa melakukan digital forensik, kita bisa menyelusuri sampai kemana nih ujungnya nih duit ini gitu. Sampai kemana nih mereka diperintah oleh siapa begitu dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa dikejar, Mbak, gitu. Kalau kita melakukannya dengan baik. Oke, tapi kalau gitu, kalau pertanyaan sudah seberapa mengkhawatirkan ya tadi potensi ada pergeseran basis operasional ke Indonesia, itu memang sudah di tahap sudah ya tidak bisa dinegosiasikan lagi, memang sudah di tahap mengkhawatirkan itu, Mas. Ya, betul. Karena apa? Karena pengawasan di Indonesia kan juga masih kurang ya, Mbak ya gitu. Pengguna internet sebegitu besarnya di Indonesia begitu. Sehingga judi online ini gitu ya, kalau tidak segera diberantas sampai ke akar-akarnya, pasti akan tumbuh lagi gitu. Dan ini sistem yang sangat gampang sekali, Mbak. Ini sekarang ini gerbek nih gitu. Mereka cukup butuh waktu 2 atau 3 jam aja untuk mengcloning sistem yang sudah digerebek ini gitu. Oke. Jadi tidak ada susah-susahnya sama sekali ketika kita berbicara dengan teknologi judi online ini. Termasuk juga masalah blokir-blokiran. Sekarang diblokir 1 juta, nanti malam ada 2 juta lagi gitu. Jadi memang harus dicari siapa nih di ujungnya nih, siapa yang backing kata Pak Jenderal tadi, siapa nih orang-orang yang ngawal gitu. Karena kan pasti ada yang nyediain rekening, Mbak. Nggak mungkin mereka pakai rekeningnya rekening luar negeri kan, pasti Hmm. pakai rekening Indonesia gitu. Siapa yang menyediakan itu gitu, pakai bank mana? Kenapa banknya kok diam aja? Kenapa kok dia nggak bisa mendeteksi itu fraud gitu? Padahal bank gampang sekali dengan sistem fraud detection-nya gitu untuk bisa mengecek rekening itu digunakan deposit judi apa bukan gitu. Karena jelas transaksinya kecil-kecil duitnya gitu. Kemudian yang transaksi banyak sekali berlangsung selama 24 jam gitu. Bank sebenarnya juga tahu kenapa kok bank diam aja. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan bisa diungkap, Pak. Nah kalau gitu ya jangan sampai ditutup 1 juta, nanti muncul lagi 2 juta, kan mereka juga celah adaptasinya adalah bikin domain itu ada variabel-variabel tertentu nih biar nggak bisa diblokir. Nah memutus mata rantainya harusnya kayak gimana pemerintah, Mas?
Ya harus dicari ke akarnya dan itu nggak susah gitu. Dari jutaan website judi online ya Mbak ya, yang sekarang diblokir Komdiki gitu ya. Kemudian yang sekarang ini masih bisa kita sampai sekarang juga masih bisa kita akses Mbak gitu. Hmm. Itu sebenarnya masuknya hanya ke 5 atau 6 server saja gitu. Jadi apa ketika kita login pakai agen judi online manapun begitu login ya kita masuknya saja Zeus gitu, masuk ke apa poker dan lain-lain begitu. Nah, itu yang apa namanya harus Ya. diungkap gitu server-server itu dan itu nggak perlu harus kita tahu itu ada di luar negeri atau di mana gitu kita punya kemampuan kok untuk melakukan pembatasan akses gitu. Nah masalahnya yang dibatasi aksesnya itu bukan loginnya tapi servernya gitu. Nah Oke. kemudian juga orang-orangnya Mbak gitu ini kalau servernya udah diblokir orang-orangnya ini kalau misalkan yang di apa tangkap itu hanya ternyata kroco-kroconya gitu ya tetap akan jalan lagi gitu. Nah makanya dikejar sampai si beneficiary account-nya itu ownernya itu siapa